Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, topik 5 membahas ruang kolaborasi rancangan pembelajaran dalam UBD. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ariska dengan NPM A1 LP23089. Saya PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, membahas rancangan pembelajaran UBD Where To, di mana merupakan modul rancangan pembelajaran khusus dalam pengembangan kurikulum Understanding by Design. Where To di sini merupakan panduan untuk membuat peserta didik dalam mencapai tingkat pemahaman yang baik. Ini beberapa question dari lembar kerja Evaluate atau evaluasi, di mana pertanyaan yang pertama, bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Untuk membantu peserta didik dalam melakukan penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat diterapkan. Yang pertama, memberikan arahan dan panduan yang jelas tentang bagaimana melakukan penilaian dari evaluasi diri. Yang kedua, memberikan feedback yang berkualitas terhadap prestasi dan perkembangan peserta didik dan membantu mereka mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkolaborasi dan berbincang dengan teman sekelas atau guru tentang evaluasi diri dan penyesuaian. Yang keempat, mendidik aktivitas dan tugas yang memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penilaian diri dan evaluasi diri. Misalnya membuat jurnal atau mempresentasikan hasil kerja mereka. Yang kelima, memberikan dukungan emosional dan motivasi untuk membantu peserta didik melakukan perubahan dan mencapai tujuannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar. Berikut ini adalah beberapa cara untuk melibatkan peserta didik dalam evaluasi di akhir, yaitu yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil kerja mereka dan menjadi prestasi mereka sendiri. Yang kedua, menyediakan waktu dan ruang untuk prestasi didik untuk berbicara dan berbagi pemikiran dan perasaan mereka tentang perjalanan belajar mereka. Dan yang ketiga, mendorong peserta didik untuk membuat pribadi yang mencakup evaluasi diri, tujuan masa depan, dan rencana tindakan. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang terakhir, yaitu yang pertanyaan yang ketiga, bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk membantu peserta didik dalam melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut. Yang pertama, memberikan tugas dan aktivitas yang memfasilitasi peserta didik untuk mengevaluasi dan menilai apa yang telah mereka pelajari. Yang kedua, memberikan umpan balik berkualitas dan konstruktif tentang prestasi dan perkembangan peserta didik dan membantu mereka untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk membantu membuat jurnal pribadi tentang hal-hal yang sudah mereka pelajari dan bagaimana hal-hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Yang keempat, memberikan akses ke sumber daya dan bahan belajar tambahan untuk membantu peserta didik memperluas pengetahuan mereka, menyempurnakan keterampilan. Dan yang terakhir, melibatkan peserta didik dalam diskusi kelompok dan berbicara dengan teman dan guru untuk memperluas pandangan mereka dan memperkuat evaluasi diri. Ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya proses evaluasi diri di sini dan penyesuaian adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan waktu dan usaha yang konsisten. Guru dan orang tua dapat memainkan peran penting dalam membantu peserta didik melalui proses ini. Sekian video pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.